Halo, perkenalkan nama saya Yuwana Wulandari Gunawan dengan NIM 2104020095. Jadi di sini saya akan membahas tentang teori produksi. Sebelum saya menjelaskan tentang teori produksi, saya akan menjelaskan kegiatan produksi. Jadi dalam kegiatan produksi terdapat faktor produksi yang berupa input. Input dan output saling berhubungan dan erat kaitannya. Hubungan tersebut dinyatakan dalam fungsi produksi. Untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal, terdapat dua jangka waktu produksi, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Dari teman-teman bertanya, apa sih teori produksi? Sebelum saya menjelaskan tentang teori produksi, saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi itu sendiri. Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Faktor produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Faktor-faktor produksi itu antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill, keahlian atau kemampuan, dan land atau tanah. Dan fungsi produksi itu sendiri merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Dalam suatu proses produksi, terdapat proses produksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang terbagi menjadi dua, yaitu produksi dalam jangka pendek dan produksi dalam jangka panjang. Produksi dalam jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Next, kita akan membahas tentang faktor produksi. Dalam suatu proses produksi, dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sehingga jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian atau kemampuan, dan land atau tanah. Kapital atau modal yang sering terlintas di pikiran biasanya dalam bentuk uang. Namun, modal juga bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Labor atau tenaga kerja dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya. Para tenaga kerja bekerja dengan menggunakan skill atau keahlian atau kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan land atau tanah merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi. Yang berikutnya yang kita bahas sebelum masuk ke teori produksi, yaitu fungsi produksi. Teman-teman, fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Hubungan antara input dan output pada proses produksi dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di slide, yaitu Q sama dengan fungsi X1, X2, X3, dan Xn. Dalam persamaan tersebut, Q mewakili output atau jumlah hasil produksi pada periode tertentu dan X mewakili faktor-faktor produksi input dalam proses produksi tersebut. Mendengar
pengertian produksi, fungsi produksi, dan faktor produksi, kita akan membahas tentang teori produksi. Dalam suatu proses produksi, terdapat proses produksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang terbagi menjadi dua, yaitu produksi dalam jangka pendek. Jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Tetap ya teman-teman, faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga fixed input atau masukan tetap. Fixed input dalam jangka waktu ini umumnya adalah kapital atau modal. Modal bersifat tetap karena jumlahnya tetap dan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya hasil produksi. Sedangkan tenaga kerja bersifat variabel karena penggunaannya berubah sesuai dengan banyaknya hasil produksi. Jadi di sini teman-teman, modal ini bersifat tetap, sedangkan tenaga kerja itu variabel. Nah, contohnya saat produsen A ingin meningkatkan banyaknya hasil produksi perusahaannya dalam jangka pendek, maka bisa ia lakukan adalah menambah jumlah tenaga kerjanya. Karena perlu diingat karena variabel ini tenaga kerja ini merupakan variabel. Ia tidak bisa menambah alat-alat seperti mesin karena ini hanya dalam jangka waktu pendek dan tidak akan selamanya. Dalam jangka pendek ini kita juga belajar mengenai produksi dengan satu input variabel, yaitu produk total. Produk total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara produksi total dengan satu faktor produksi variabel, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap, adalah kurva produksi atau total produk, atau biasa kita tulis teman-teman TP. Kurva tersebut dinotasikan sebagai berikut. TP sama dengan fungsi X, di mana TPP merupakan output total atau jumlah produksi total, dengan X merupakan jumlah input variabel yang digunakan. Misalnya, jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan, yaitu tenaga kerja atau labor, maka ditulis sebagai berikut. Q sama dengan fungsi L, di mana Q merupakan tingkat output dan L merupakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga dari fungsi di atas dapat digambarkan kurva sebagai berikut. Perhatikan kurva produksi total ya teman-teman. Next, kita akan membahas produk rata-rata. Kita akan membahas tentang produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average produk yang bisa kita tulis atau singkatannya AP adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut. AP sama dengan Q per L. Q merupakan output total atau jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan jumlah labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan.
sehingga produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produksi oleh setiap tenaga kerja. Jadi teman-teman bisa lihat kurva produksi rata-rata. Yang ketiga adalah produksi marginal. Produksi marginal atau marginal produk yang bisa kita tulis yaitu MP adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Sehingga jika dituliskan dalam persamaan akan menjadi sebagai berikut. MP atau marginal produk sama dengan perubahan output per perubahan input sama dengan I per L. Teman-teman bisa lihat gambar kurva produksi marginal. Dari keterangan-keterangan di atas, ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi dengan satu input variabel berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Output atau hasil produksi yang dihasilkan secara rata-rata akan terus menurun nilainya karena faktor produksi variabel yang digunakan semakin besar, sedangkan faktor produksi tetapnya bernilai tetap. Jadi bernilai tetap ya teman-teman, sehingga jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka total produksi juga akan menurun nilainya. Hal itu dikarenakan faktor produksi tetap semakin lama nilainya juga akan habis. Misalkan saja terdapat sepetak tanah. Tanah tersebut selalu digarap dan ditanami tumbuh-tumbuhan secara terus-menerus tanpa henti. Sehingga semakin lama tanah tersebut akan kehilangan kesuburannya dan tumbuh-tumbuhan itu akan mati. Hal itu dikarenakan unsur hara yang terdapat pada tanah tersebut akan hilang atau habis. Perkenalkan, nama saya Sinta Sipriani Lesik dengan NIM 2104020088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi. Yang pertama yaitu pengertian teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor penentu tingkat konsumsi untuk barang normal, yaitu yang pertama, pendapatan konsumen, yang kedua, tingkat harga, yang ketiga, tingkat bunga, yang keempat, sosial ekonomi, dan yang kelima, selera. Nah, yang menjadi faktor utama yang penentu konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa yaitu adalah faktor tingkat pendapatan. Nah, pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan nominal dan pendapatan real. Nah, pendapatan nominal adalah pendapatan yang konsumen terima dalam bentuk dalam jumlah nominal atau bentuk uang, contohnya gaji, binus, atau komisi. Sedangkan pendapatan real merupakan pendapatan yang jumlah telah diinflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Nah, pendapatan real dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan nominal dengan indeks harga barang dan jasa, dalam kurung yaitu indeks harga konsumen atau IHK. Nah, dengan rumus Y sama dengan YN per IHK. Dan dengan keterangan Y sama dengan pendapatan real, YN adalah pendapatan nominal, IHK adalah indeks harga konsumen.
Jadi dari rumus tersebut bisa juga dikatakan bahwa pendapatan real merupakan indikator yang realistis untuk digunakan dalam mengukur selamat seorang konsumen, karena pendapatan real memperhitungkan kenaikan atau penurunan harga, tingkat barang dan jasa di pasar, juga penentu pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Secara nominal, pendapatan konsumen mungkin sama setiap periode dinyatakan tetap apabila harga mengalami kenaikan sewaktu-waktu, maka akibat menurunnya daya beli seseorang.